Larangan itu terdengar berlebihan, sampai malam itu membuktikan semuanya. Di Gunung Ciremai, jalur panjang dan hening membuat pikiran mudah bermain. Kami berjalan berurutan, menjaga jarak, tanpa banyak bicara. Saat itulah sebuah suara memanggil salah satu dari kami dengan nada yang sangat familiar. Suara itu persis seperti suara ibunya. Lembut, panik, dan penuh rasa khawatir. Refleks manusia adalah menoleh, memastikan siapa yang memanggil. Tapi di gunung ini, menoleh bukan sekedar gerakan tubuh, itu adalah keputusan. Saat kepala itu berputar ke belakang, kami mendengar suara tulang berderak pelan, diikuti keheningan yang aneh. Lampu senter kami masih menyala ke depan, tapi bayangan di belakang seperti bergerak sendiri. Sejak detik itu, perjalanan kami berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kami rencanakan. Pendakian dimulai normal, bahkan terasa ringan. Ciremai malam itu cerah, bintang terlihat jelas, dan jalur mudah diikuti. Seorang warga sempat mengingatkan sebelum kami naik, jika mendengar suara memanggil, jangan menoleh. Kami mengangguk, seperti biasa. Larangan gunung selalu terdengar sama. Saat malam semakin larut, jarak antar kami sedikit melebar. Tidak ada yang berbicara, hanya suara nafas dan gesekan sepatu di tanah. Tiba-tiba, suara itu terdengar, memanggil satu nama dengan sangat jelas. Bukan teriakan, tapi panggilan lembut yang penuh emosi. Orang yang dipanggil berhenti berjalan. Tubuhnya kaku. Kami berbisik agar ia tetap menghadap depan. Tapi suara itu memanggil lagi, lebih dekat, lebih mendesak. Dan saat itulah ia menoleh. Begitu ia menoleh, tubuhnya tidak langsung bergerak. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Matanya kosong, tapi wajahnya tenang. Ia melangkah ke arah belakang jalur, bukan turun, melainkan masuk ke kegelapan pepohonan. Kami mencoba menahan, tapi lengannya terasa dingin dan berat, seperti bukan milik manusia. Dari balik gelap, terdengar suara nafas lain, bukan satu, tapi banyak, seolah ada yang berdiri menunggu. Saat kami menyorotkan senter, hanya ada bayangan panjang yang tidak sesuai arah cahaya. Dalam hitungan detik, ia menghilang. Tidak ada suara jatuh, tidak ada teriakan minta tolong. Hanya jalur kosong dan perasaan bahwa sesuatu telah mengambil alih tempatnya. Gunung Ciremai menyimpan banyak cerita tentang suara yang memanggil dengan wajah orang terdekat. Itu bukan kebetulan. Menoleh berarti mengakui panggilan, dan pengakuan adalah izin. Di alam seperti ini, banyak hal tidak bisa dilihat dari depan, tapi menunggu dari belakang. Larangan untuk tidak menoleh bukan untuk menahan rasa penasaran, melainkan untuk melindungi diri. Yang hilang malam itu tidak pernah ditemukan, hanya tasnya yang muncul beberapa hari kemudian di jalur berbeda. Bersih, rapi, tanpa bekas perjalanan. Seolah ia tidak pernah berjalan sejauh itu. Gunung tidak selalu menyisakan jejak. Kadang, ia hanya menghapus satu keberadaan dengan rapi. Cerita ini adalah pengingat bagi siapapun yang merasa gunung hanya tentang fisik dan navigasi. Ada aturan yang tidak tertulis, tapi selalu dibayar mahal jika dilanggar. Jika suatu hari kamu mendaki dan mendengar namamu dipanggil dari arah yang tidak terlihat, jangan menoleh, jangan menjawab, dan teruslah berjalan. Tanpa jejak, mengumpulkan kisah-kisah seperti ini agar tidak terus berulang. Dengan menonton sampai akhir, kamu telah membaca satu peringatan yang mungkin suatu hari menyelamatkanmu. Subscribe tanpa jejak, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini kepada mereka yang sering meremehkan larangan gunung. Karena di beberapa tempat, satu gerakan kecil bisa membuatmu hilang, tanpa pernah dicari kembali.